tahun baru, tubuh kita sonangga membege lagu-lagu. Alun-alun bide nasari olo, bersambalun nai merukut kotak kowari. Adu peduganda bintang kusiti. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Haji Aswin Parinduri. Dan yang terhormat Bapak Haji Erwin Effendi Lubis SH selaku Ketua DPR Mandailing Natal. Yang kami hormati Bupati Mewakili Kadis Kominfo Mandailing Natal, Bapak Durani Nasution. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah berhadir di acara Hari Ulang Tahun ke-11 Malintang Pos. Pada pagi hari ini, 11 tahun Malintang Pos adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang bagi media massa di Mandailing Natal. Kami berharap semoga kedepannya akan selalu eksis untuk memberikan informasi dan terupdate, teraktual, dan terpercaya. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial, hari yang penuh semangat, hari yang tepat kita berkumpul di perayaan Hari Ulang Tahun Malintang Pos yang luar biasa yang kini menginjak 11 tahun. Sejak awal berdiri, Malintang Pos telah menjadi bagian penting dari penyebaran informasi bermanfaat di masyarakat Mandailing Natal. Hari ini kita akan merayakan pencapaian yang luar biasa bersama-sama dengan penuh keceriaan. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Malintang Pos yang 11 tahun. 11 tahun bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah perjalanan penuh tantangan, inovasi, serta dedikasi dari seluruh tim dan dukungan dari para pembaca setia. Maka dari itu, mari kita jadikan momen ini sebagai ajang syukur, refleksi, serta motivasi untuk terus berkembang. Tak kenal maka tak sayang, jika kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Ismi Resita dan rekan saya Habibie Nasution. Kami akan memandu acara perayaan 11 tahun Malintang Pos pada hari yang berbahagia ini. Dan 11 tahun Malintang Pos memberikan konsep mengenai media membangun kesadaran membangun daerah. Dan seperti yang kita ketahui, tagline Malintang Pos yaitu berani dan tangguh membela kepentingan rakyat. Semoga kedepannya akan selalu seperti itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan ke acara yang pertama, Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ananda kami Kanza. Kepada ananda kami, persilahkan. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam hormat. Izinkan kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lahu dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun Media Malintang Pos yang ke-11 tahun 2025. Semoga momen ini merupakan bukti rasa syukur kami kepadamu, karena HUT Malintang Pos ini sudah dapat memberikan informasi yang terbaik dan berkualitas untuk masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal. Ya Rabbi, kami memohon kepadamu agar dapat telah meningkatkan prestasi kerja kami untuk Media Malintang Pos dalam rangka membangun fondasi bangsa dan negara dalam ikut mewujudkan terciptanya masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan berikanlah kepada pemimpin kami, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Bang Anda Haji Erwin Effendi Lubis, dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara, Abang Anda Haji Aswin Farinduri, bahagia kepada udah kami Iskandar Hasibuan Sarjana Ekonomi, dan segenap pengurus Media Malintang Pos, kesehatan zahir dan batin yang sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas bangsa untuk pengabdian yang ikhlas dan berhasil dapat kami jalankan dengan seksama dalam beribadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, jadikanlah media ini menjadi media
membangun kesadaran, membangun daerah yang istiqomah untuk dapat memberikan informasi yang bermutu bagi masyarakat, agama, dan nusa dan bangsa, yang selalu bertakwa kepadamu di saat suka dan duka. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-Mu yang gemar beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhan, ya Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan media Malintang Pos, serta masih jauh pula perjalanan sejarah Malintang Pos. Oleh sebab itu, kami memohon hindarkanlah media ini dan jajaran Malintang Pos dari fitnah serta mana bahaya. Mantapkan tekad kami untuk membangun media Malintang Pos supaya menjadi media yang konsisten dan berakhlak mulia, adil, makmur serta sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampuni, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami. Hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam perlindungan-Mu sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan kami di Kabupaten Mandailing Natal. Madinah bersyukur, Madinah berbenah. Kami memohon kepadamu, kabulkan permohonan dan doa kami supaya kami semua masuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanahku aku berdiri dari mantu Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku rakyat Nusa Ruanya, tanah jiwanya bangga dengan untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Republik Indonesia pertama. Gapailah mimpi setinggi langit, apabila terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kesuksesan bukan milik orang pintar, kesuksesan bukan milik orang cerdas, tapi kesuksesan adalah milik orang yang berusaha, yang mau belajar sesuai dengan Insinyur Habibie, Presiden Republik yang ketiga. Dan semua ini adalah suatu perjalanan yang mana nantinya akan kita lalui, yang pastinya ada gelap, ada terang, sesuai dengan disampaikan Raden Kanjeng Ayu Kartini, yaitu pahlawan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga sampai saat ini kita dapat hadir di acara yang berbahagia ini. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu memberikan kepada selalu kita salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Abang Anda Haji Erwin Ibn Lubis selaku Ketua DPRD Madinah yang telah berhadir. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Bapak Aswin Barinduri. Yang terhormat Bupati mewakili Abang Broni. Yang terhormat Ketua Umum PT Malintang Pos Iskandar Hasibuan. Dan yang terhormat hadirin yang saya tidak sebut satu persatu di acara berbahagia ini. Perkenalkan, saya Ananda Sukirno Nur Pratama selaku Ketua Panitia HUT Malintang Pos melaporkan kegiatan HUT Malintang Pos ini. Kami sudah mempersiapkan acara ini sejak bulan Desember hingga sampai saat ini. Dalam acara ini kami akan memberikan penghargaan kepada 12 putra-putri terbaik yang akan kami berikan sesuai versi Malintang Pos. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hadapan hadirin. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, baikku anggota DPRD Sumatera, saya nangis yang mengaji tadi cucu saya, cucu almarhum abang Anda yang ketiga. Kami bersaudara 10 orang. Kebetulan yang mengaji tadi untuk tingkat Mandailing Natal, kalau nggak silap saya yang saya hitung, dan agenda sejak dia masih TK sampai sekarang sudah dewasa, sudah lebih 12 kali juara 1 di Kabupaten Mandailing Natal. Kepada mewakili Bupati Pak Kadis Kominfo, adik saya Dr. Haji Broni Nasution, perlu juga disampaikan kepada Bupati, orang-orang seperti ini perlu kedalam pembinaan secara khusus. Itu saran dari kami, sesuai dengan tema kami, media membangun kesadaran, membangun daerah. Itu maksudnya daripada apa yang kami sampaikan. Itu yang pertama. Yang saya hormati Pak Bupati, diwakili Kadis Kominfo, Ketua DPRD Mandailing Natal, adik saya Haji Erwin Ibn Lubis, sarjana hukum, yang kami tahu kalau Malintang Pos, kalaupun dia tidak hadir hari ini, sebenarnya saya sudah ikhlas, tapi hadir juga. Terima kasih Adinda. Selain itu, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Golkar. Tema yang kami pilih sangat cocok kepada Laiku Haji Aswin Barinduri sarjana hukum. Tadi saya sudah bincang-bincang sedikit. Rupanya Laiku ini sudah ketua segala bidang di DPRD Sumatera Utara. Ketua segala bidang. Kenapa saya katakan begitu?
karena sudah masuk ke Komisi D untuk membangun Mandailing Natal sama dengan tema ini. Ada Rayyan dari Gerindra berkolaborasi, mereka berdua saya yakin ditambah media Malintang Post dan juga media yang ada di Kabupaten Mandailing Natal memberikan motivasi, memberikan masukan-masukan yang positif kepada mereka dan sekaligus proposalnya Kabupaten Mandailing Natal yang sudah 26 tahun drainase di Kota Payakumbuh sampai saat ini alhamdulillah belum bisa terselesaikan karena itu jalan nasional. Memang jalan nasional, tapi saya ingat yang membangun itu adalah Haji Amrul Daulay pada awal-awal daripada berdirinya Kabupaten Mandailing Natal. Artinya serba cocok tema yang kami sampaikan. Tahun 2026 kita tuntut Aswin Palinduri dan Rahmat Rayyan membangun Kabupaten Mandailing Natal di segala aspek yang kita butuhkan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Yang saya hormati, adik saya mewakili Dandim 0212 DS. Yang saya hormati Ketua SMC yang diwakili oleh Sekjen, Ketua PWI Ridwan Lubis. Sudah sempat saya tadi sedikit nasombong mga Ketua PWI yung dosen style di sana yang bahagia di belakangku. Dan adik-adik saya pengurus PWI Kabupaten Mandailing Natal dan juga pengurus sedikit media cyber Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, Al-Ustadz kami, anak saya Aswar dan kawannya, Kapolres Mandailing Natal diwakili Ibtu Bagus Seto. Mudah-mudahan cepat nanti jadi Kasat Reskrim dari SMK dan juga dari organisasi mahasiswa OKP, KNPI, serta adik-adik saya wartawan yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini dengan langkah untuk mengikuti acara hari ulang tahun ke-11 daripada Malintang Post. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh protokol tadi, kilas balik daripada Malintang Post selama 11 tahun. Sebenarnya Malintang Post pertama sekali terbit ada di saya dan di sini tadi saya tengok. Oh ya, ada Dalan. Pertama sekali saya bersama Dalan sama Nurpan Maradotang menerbitkan media Malintang Post adalah tanggal 14 Januari. Waktu itu saya masih DPRD Kabupaten Mandailing Natal periode 2009-2014. Awalnya tanggal 14 dengan tekad yang melihat situasi daripada media, belum ada online pada waktu itu, belum ada di sini online. Melihat situasi daripada pemberitaan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan Tawakful pada umumnya, maka kami terdorong setelah melakukan survei ke beberapa daerah ataupun ke beberapa media nasional di Pulau Jawa dan juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, akhirnya kami terbitkan pertama sekali tanggal 14 Januari di Jalan Bermula, Kelurahan Payakumbuh 2. Awal-awalnya memang banyak yang mengatakan Malintang Post media kampungan paling kuat 7 kali terbitan KO, keok, nggak terbit lagi. Semua apa yang disampaikan oleh masyarakat, baik politisi, ketua partai politik dan juga tokoh-tokoh pers yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan Tawakful, apa yang dilakukan mereka, alhamdulillah detik ini 11 Januari 2025 Malintang Post masih beredar walaupun tidak sehebat awal-awalnya. Karena semua media cetak di Republik Indonesia ini
boleh dikatakan media internasional, media nasional kebanyakan sudah bangkrut beralih kepada online ataupun media digital. Tapi Malintang Post merasa yakin dan optimis akan tetap bertahan. Media ataupun koran ini nantinya melihat situasi dan kondisi daripada Kabupaten Mandailing Natal yang belum terjangkau seluruhnya oleh online ataupun digital di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, seperti survei kami di mana yang memakai Android, yang memakai HP di Mandailing Natal paling tinggi 40%. 60% lagi tidak mendapat informasi yang akurat dari informasi pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Awal-awalnya sangat bagus, walaupun terkadang kami sering mendapat teror, dapat fitnah, caci maki karena berita-berita yang kami sajikan. Pak Duroni katanya tidak konfirmasi. Contoh, saya kasih contoh satu. Ketika pembangunan tapian siri-siri di komplek perkantoran Bukit Payaloti, pada waktu itu saya sampaikan kepada Bang Dahlan sebagai bupati, Bang, nggak usah bangun tapian siri-siri, itu alur sungai. Belum ada satu profesor yang bisa menaklukkan aliran irigasi aliran Batangadis. Lihat saja nanti suatu saat itu akan tenggelam, saya bilang. Iya, ada tempat main. Dibangunnya terus sampai saja ke tempat upacara. Semua pegawai Pak Duroni, mulai dari honorer, masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jempol kepada Abang Anda Dr. Agus Haji Dahlan Hasan Nasution. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan ternyata benar. Hanya beberapa tahun tenggelam, hanya sisa puing-puing bangunan yang masih ada pondasi daripada yang bagus. Yang lainnya puluhan ajamain lewat ke laut. Apa yang saya sampaikan? Saya sempat pada waktu itu diprotes oleh bupati, disampaikan pengaduan ke Dewan Pers di Jakarta dan juga kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Ajang Megawati Soekarno Putri. Kebetulan pada saat itu saya ketua partai politik daripada PDI Perjuangan. Apa yang saya lakukan itu semua benar. Seharusnya kami wartawan Pak Duroni, kami hanya menulis apa yang dilakukan oleh masyarakat, kami sampaikan, kami konfirmasi. Ini daerah kita di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk konfirmasi ada pun setengah mati. Untung aja ada ketua DPR. Kalau nggak ada ketua DPR, habis nggak ada berita dari Mandailing Natal. Kalaupun ada, hanya berita-berita bunting berita. Gerak cepat. Dibangun di sana gerak cepat. Bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sama dengan kami yang saya begini. Media membangun kesadaran membangun daerah. Coba kita maknai sendiri. Kita maknai sendiri, nggak usah saya sampaikan. Kalau penyampaian saya nanti salah, tentu penafsirannya salah. Kita ulas secara bersama-sama wartawan Mandailing, termasuk adinda saya Ketua DPR dan juga Leku anggota DPRD Sumatera Utara. Artinya awal-awalnya media Malintang Post ini memang bagus kan. Tapi begitu COVID-19 sampai hari ini antara hidup dan mati media ini. Bahkan tadi saya Ketua PWI juga tempat bikin media cetak, Moga News, nggak terbit lagi. Madinah Post nggak terbit lagi. BB News, Abang Anirah nggak terbit lagi. Kalau Tabaksel yang masih terbit, walaupun mulu-mulu usaha, Malintang Post dengan Sunteng Post. Kadang-kadang Moga News juga terbit kalau ada pesanan. Madinah Post juga terbit kalau ada pesanan. Saya pun kalau ada pesanan Pak Ketua, makanya saya sering kejar Ketua DPR. Walaupun kadang-kadang bukannya cemburu, tidak peduli, yang penting terbit dibaca oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
Kadang-kadang di online tidak tahu masyarakat, di koran, di kedai-kedai kopi, tidak pernah koran Malintang Pos dibayar yang singgah di kedai kopi dan sejumlah tempat-tempat umum di wilayah Mandailing Natal ini. Tidak pernah dibayar, gratis. Ako sa betul dapat tentuan tahan bina nama dapat lumakajo ay pada ruang araw-araw si bayawan menang kan. Artinya apa yang saya sampaikan Pak Burhani, wartawan itu hanya menulis, tolonglah disampaikan kepada seluruh kasus SKPD, kepala bidang, karena agenda Burhani adalah corong daripada Bupati Mandailing Natal dan Wakil Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Jabal Swiri dan juga Adik Asmi Tani Nasution. Aning mula mo ang gino ni Amos J. Mandailing Natal. Alam na diyo itong corong na. Tolonglah disampaikan kepada sejumlah OPD. Kalau dikonfirmasi jawab. Betul-betul berat. Ini apa yang bikin saya betul-betul berat kan? Artinya apa yang kami pertanyakan itu dijawab. Ini enggak dipertanyakan dibilang iri. Dipertanyakan bukan Pemda saja, memang kadang-kadang polisi pun begitu. Itu aja ada adik saya bagus. Adik saya bagus ada. Kalau nggak ada adik saya bagus pun ke Polres tiap hari kena serang itu. Ya kan depan kan? Tapi adik saya bagus pandai bicaranya. Iya, terima kasih pemerintah. Kami tidak lanjuti, kami cek dulu. Nanti kami sampaikan. Laporannya akan kami sampaikan. Apa susahnya begitu SKPD? Kalau ada duit dikasih, alhamdulillah kita terima. Kalau nggak ada ya tak jadi masalah kan? Artinya apa yang saya sampaikan ini kilas balik daripada amannya Malintang Pos itu. Sejak 2021 sampai 2024 tidak ada perusahaan pers, tidak ada media di Republik Indonesia ini yang merasa bangga dia kena untung. Lebih banyak mengeluh. Begitulah juga Malintang Pos hadir di tengah-tengah masyarakat, lebih banyak mengeluhnya ketimbang daripada untungnya. Ini pun acara ini untung saja ada Pak Ketua DPR dengan Pak Burhani. Kalau nggak acara ini, ya acara ini ditumpul-tumpul oleh saya dari DPRD Sumatera Utara. Saya buat pengadaan ada bukan 12 tadi, memang 12 awalnya, tapi ada yang protes satu, ada yang protes. Sebenarnya ada 15 semua. Abang Anda Musirawan pun dapat itu, tapi tidak dijawab. Ingat saya mau dilantik tanggal 6 Februari tanggal 6 Februari setelah itu nanti saya langsung ke Tapanuli Selatan menyerahkannya. Donggo membaca tanda-tanda zaman. Umbo dari sudut tolbak lah Pak Burhani. Umbo dari sudut tolbak lah ketimbang dari untuk Ketua DPR. Terima kasih Ketua DPR dan apa kan? Dolen. Masa peran dengan kini Musirawan wajar saya kasih lagu. Kenapa? Sejak dia berhenti dari direksi Bank Sumut, apapun yang diinginkannya tercapai. Coba kita telusuri Musirawan pasal itu. Lain saya kasih penghargaan. Kenapa saya kasih? Dari awal, dari berbagai partai politik, dia terus tidak pernah bosan untuk berbuat Kabupaten Mandailing Natal ini. Sampai sempat menjadi calon bupati, jadi calon wakil bupati, selalu gagal. Dan tahun ini menjadi anggota DPRD Sumatera Utara, berhasil. Anaknya juga menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari praksi kota. Apa pantas saya kasih? Orangnya sama siapa saja pun. Sebetulnya dari 2029, 2024 Aswin Erwin Aswin sama si Dimon sekda nagaris Burhani artinya ini saya sampaikan semua ini
tolonglah disampaikan Pak Nurni, Pak Bagus, kalau ada wartawan yang konfirmasi, kalau Malik Kampus nggak usah, kalau konfirmasi nggak bisa dijawab, ya dari masalah. Untuk wartawan yang lain, tolonglah dijawab, lagi sibuk nanti atau bagaimana. Begitu juga artinya kita sebalik yang saya sampaikan ini hanya sekedar karena sudah berulang kali saya sampaikan, seluruhnya apa yang telah kita saksikan bersama pada hari ini, kami merayakan hari ulang tahun Malintang Pos yang ke-11, sekaligus Leku, Pak Dandim, dan Pak Bupati, dan Ketua DPRD, dan Pak Kapolres ataupun yang mewakili, kebetulan yang memilih tanggal 29 ini adalah pimpinan redaksi media Malintang Pos Group. Anak saya Ita Rizky Saputri Hasibuan, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kebetulan hari ini hari ulang tahunnya, makanya dibuat pada hari ini acara ini. Inilah Ita Rizky Saputri seranggap selaku pimpinan redaksi daripada media Malintang Pos yang ulang tahun hari ini. Maka Bapak madakan posisi sana. Artinya itulah klubnya acara ini. Pak Kedua, kami rangka Januari. Kenapa harus Januari? Orang tua saya dan Saleh Hasibuan atau Saleh Malintang lahir 17 Januari, meninggal 17 Januari 1922, meninggal 15 Januari 2015. Saya paling keren di dunia ini, lahir 1 Januari 1960. Orang seluruh dunia memperingati hari ulang tahun saya. Sudah lewat 65 tahun. Geng Januari, kalau anak saya bilang kita Rizky Saputri, kami geng Januari. Artinya banyak anak-anak, cucu, dan juga orang tua yang lahir di bulan Januari. Makanya media ini juga dibuat 14 Januari lahirnya, semua mengingatkan kami kepada orang tua, sekaligus apa yang saya sampaikan pada awal tadi, abang saya yang nomor 3 dari kami 10 bersaudara, 9 laki-laki dan 1 perempuan. Cucu kami yang tadi lah yang mengaji. Pada awalnya tadi itu dari Malintang, sengaja dijemput dari Malintang biar semua JP tarik itu ada Malintang yang diragukan oleh masyarakat selama ini tidak sampai terbit sampai 2025 ini, ternyata hari ini alhamdulillah terbit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang pas dan kurang berkenan di hati pada saudara kami semua, baik lahir saya anggota DPRD Sumatera Utara di Golkar Haji Aswin Parinduri Sarjana Hukum, baik Ketua DPRD, baik Bupati ataupun Dandim 021 TS ataupun yang mewakili Ketua SMSC dan juga seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umum agar tetap berada di atas stage Bapak, di atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Hasibuan atas kilas balik yang Juga kau hati
atau puitis, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, kan modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan. Untuk memberikan kata sambutan, sebenarnya gimana ya, agak sedikit belum pantas memberikan kata sambutan karena masih ada abang-abang saya, ada bang ketua PBI, terus ada bang Erwin dan bang Aswin. Tapi Melintang Pos sebagai bagian keluarga SMSI Madinah, saya hanya bisa mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11. Semoga akan ada 11 tahun ke depan, bahkan 100. Beliau juga mampu mengantarkan putrinya menjadi wakil ketua DPRD Mandailing. Begitu diterjunkannya anaknya langsung menjadi wakil ketua DPRD. Orangnya peduli, sesama, ramah, dan tidak sombong tentunya. Oleh karena itu kami panggilkan Bapak Haji Aswin Parinduri, Sarjana Hukum, merupakan ketua fraksi Golkar DPRD Sumut dan ketua DPRD Golkar, untuk menerima penghargaan yang diberikan oleh Melintang Pos. Dan kami panggilkan Bapak Haji Erwin Effendi untuk agar memberikan penghargaannya. Terima kasih. Kasihan Medan terus tupakan baru, tubuh kita sonangga membege lagu-lagu. Balun-balun bide nasari holo, balun-sambalun ay marupot kotak kowari. Adu pedu ganda kita kusiti. Oleh karena itu, Melintang Pos memberikan penghargaan kepada Dr. Dedi Muhammad Abu Bakar MSPD dan akan diberikan penghargaannya sekali lagi diberikan oleh Sekretaris FMSI.
mamege lagu-lagu. Alun-alun bini nasari holo, marusang marunay marupot kotang kawari. Adu peluganda kita positif. Dan yang lainnya kami akan langsung ke tempat kerjanya untuk melakukan liputan khusus terhadap yang belum menerima. Demikian, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang bangso, apa cintamu, semua nangis susu. Jadi burung pada Maria
Malintang Pos. Selanjutnya salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang kelak syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Madura Natal, Bapak Anda Haji Erwin Lubis. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madura Natal, Abang Anda Aswin Parinduri. Selanjutnya Bapak yang mewakili dari Dandim, kemudian Bapak yang mewakili dari Polres Madura Natal, Abang Anda Bagus Seto, kemudian Abang Anda pemilik ataupun komisaris PT Malintang Pos, kemudian rekan kami Ketua PBI Madura Natal, dari Ketua SMSI dalam hal ini yang diwakili oleh Sekretaris, kemudian ada dari organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kemudian seluruh segenap Malintang Pos yang tidak dapat saya sebutkan, serta hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kami sampaikan satu-satu. Izin kami mewakili Pak Bupati, dalam hal ini Pak Bupati Madura Natal, setelah menerima undangan dari Pak Iskandar, menugaskan kami untuk menghadiri ini berhubung beliau sedang sibuk untuk menyambut mantu persiapan. Kemudian Ibu Wakil Bupati juga ada urusan di Medan. Jadi kami ditugaskan untuk menghadiri ini. Semoga nian tidak mengurangi rasa hikmat ataupun keberatan daripada acara ini. Kirim salam, titip salam dari beliau-beliau yang tidak hadir dalam kesempatan ini. Jadi mungkin Pak Bagus kita dua tadi dari Pemda dan juga dari Polres yang terus dia Pak Iskandar tadi ada PR buat kami ya. Secara normatif Pak Iskandar ini merupakan karena kami mewakili Bupati, secara normatif kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga kelak Malintang Pos ini yang tadinya menurut risalah sejarah sekelumit tentang Malintang Pos yang diprediksi hanya 7 kali terbit. Ya mudah-mudahan sekarang kalau dihitung udah sampai, kalau dia mingguan ya mana? Mingguan kalau udah 11 tahun nggak tahu lagi saya udah berapa kali terbit ini, nggak bisa terhitung. Jadi mudah-mudahan di bulan baik ini ya kita umat muslim yang baru saja kemarin merayakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, momentum daripada Januari keramat bagi Tuhan Pak Iskandar ini mudah-mudahan memberi spirit, tambahan tenaga, support, keberkahan sehingga Malintang Pos semakin eksis, semakin jaya menuju apa yang dicita-citakan, yaitu pers yang profesional. Karena kalau mengacu kepada undang-undang pers ini tidak lain dan tidak bukan hanya itu tujuan pers ini, menuju pers yang profesional dan independen. Jadi kalau boleh saya sedikit mengambil waktu, karena saya dari uraian dari Pak Bupati sudah sampaikan sebagai Kepala Dinas Kominfo, kalaulah kita ambil perasa media membangun kesadaran, membangun daerah ini, bagi kami
karena kami di Dinas Kominfo merupakan suatu hal yang sangat baik untuk kita cermati, karena di sini tidak ada, kalau tata bahasanya tak ada di subjek, predikat dan objek, makanya saya ambil di perasa. Semua ini saling ketergantungan. Jadi masuk kita ke, kalau di akademik ini Pak Ridwan, tak ada subjek, predikat, objek, tapi ini perasa yang saling berhubungan dan menerangkan antara satu kalimat dengan kalimat lain. Tetapi kami pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sangat menyambut hal ini, karena pemerintah ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada kontrol, check and balance daripada media. Media yang selama ini sejak berdirinya Kabupaten Mandailing Natal setelah 26 tahun ada dinamika. Yang dulunya Bang Kandar pun kami tahu itu adalah waspada, sekarang berdinamika, udah bermetamorfosa menjadi seorang pemilik media yang sudah 11 tahun. Itu merupakan suatu dinamika media yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kalau malah ke perasa tadi, media membangun kesadaran, membangun daerah. Kalau kita ambil persempit ke Mandailing Natal, berarti media ini harus mampu menjadi literasi terhadap siapa yang memerlukan daripada literasi tadi. Yang sama-sama kita hormati Bang Nasir Barinduri selaku perwakilan kita dari Sumut 7 ya, Sumut 7 yang menjadi anggota DPR Provinsi, yang kebetulan alhamdulillah diyakini dan dipercaya menjadi ketua fraksi Golkar. Kita yakin bahwa Bang Aswin akan tidak pernah bosan melakukan apa yang bisa dilakukan terhadap Mandailing Natal. Terima kasih kepada Pak Buroni, yang saya melihat Buroni adalah sahabat saya, Kadis Kominfo, bukan perwakilan siapapun. Karena kalau memang ingin menghargai tidak perlu diperwakilkan. Seterusnya kepada yang mewakili Dandim, adik saya Seto, dan juga ketua-ketua para kumpulan orang hebat, ada PWI, ada MSI, dan ada yang lain-lain. Dan intinya kepada kita semua yang berhadir pada tempat ini, di mana pada hari ini kita diundang oleh Bang Kandar untuk merayakan ulang tahun Malintang Pos yang ke-11, yang sama-sama kita ketahui eksistensi daripada Malintang Pos ini, suka atau tidak suka harus bisa kita terima bahwa Malintang Pos ini sudah berusaha maksimal untuk melakukan apa yang bisa dilakukan. Namun suka atau tidak suka juga Bang Kandar harus menerima bahwa seiring usia Bang Kandar sudah mulai rapuh, belum apa-apa sudah menangis. Itu tandanya orang sudah tua, emosionalnya sudah tinggi, ketersinggungannya tinggi. Jadi itu mudah bercampur dengan semua emosi. Tapi yakinlah Bang Kandar, semestinya kepada seluruh kawan-kawan wartawan, media cetak, elektronik, apapun itu bentuknya, Bang Kandar adalah senior. Kita harus menerima itu. Bahwa sebetulnya Bang Kandar berusaha untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas beliau. Kalaupun mungkin di anak-anaknya, di menantunya atau di anggotanya atau siapapun yang ada di lingkungannya, dia mengajari orang itu bukan dengan bahasa yang santun, tapi selalu kompor. Karena itulah ciri beliau. Jadi kepada Bang Kandar, izin, Bang Kandar sekarang berusia 65, udah jago itu. Jangan lagi berharap atau jangan lagi berpikir bahwa Bang Kandar itu gagal atau tidak berhasil. Kami mengakui Bang Kandar itu sudah berhasil. Artinya jangan lagi abang terlalu memaksakan diri abang untuk melakoni sesuatu yang pada ini itu lebih dekat ke mudarat daripada manfaat.
Karena Bang Kandar sudah tua, sudah ada anak-anak, dan anak-anak abang juga punya potensi. Sudah ada menantu, yang dimana menantu abang juga kadang menurut saya ada potensi hebat. Titiskanlah, wariskanlah terhadap generasi supaya ada regenerasi. Jadilah support, jangan lagi jadi benteng. Supaya ini berjalan elegan. Saya sendiri yang mungkin kita kenal sudah lebih dari 40 tahun. Saya tidak tega dan tidak siap melihat Bang Kandar besok harus menemui siapapun dengan air mata. Karena kita sama-sama tahu pemerintah dan media itu semestinya tidak boleh beda. Pemerintah dan media itu harus sejalan. Tapi pada implementasinya, sini Bang Duroni, Adinda Duroni, pada implementasinya tidak ada pemerintah yang aware terhadap semua kehadiran wartawan. Itu akan dimarginalkan, itu akan dipilih-pilih. Kalaupun pada dasarnya tidak boleh sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Duroni tadi, pemerintah akan welcome. Pada dasarnya. Tapi pada implementasinya ini akan terjadi pemilihan, dan pada ini akan terjadi pemilahan yang ujungnya ditangkap oleh kawan-kawan wartawan, terjadi pemisahan. Jadi sudahlah, biarkan ini menjadi dunia kami, abang menjadi background kami, abang menjadi motivator kami. Saya kapanpun, selama saya masih mempunyai potensi untuk menerima, saya tidak pernah menolak orang, siapapun itu. Artinya wartawan ini pun kan pasti mempunyai intelijensi, pemikiran, analisa dan kesimpulan masing-masing. Tidak bisa kita samakan semua pemikiran kawan-kawan wartawan harus sama dengan apa yang di otak atau pikiran kita. Kalau wartawan ya, karena ini juga klasifikasinya ada. Dan mohonlah kepada wartawan untuk bisa membimbing kawan-kawan yang peliput berita atau yang baru masuk wartawan, bagaimana supaya kode etik itu tetap dibawakan. Jangan intinya mencari kesalahan orang untuk membuka peluang diri. Itu juga kan tidak boleh. Setiap manusia pasti mencari peluang, siapapun, termasuk saya. Karena dari peluang itu akan timbul kesempatan, dari kesempatan akan menghasilkan uang. Tidak sebaliknya. Jadi kepada Bang Kandar, terima kasih bahwa Bang Kandar sudah menjadi titisan dari penyampai berita di Mandailing Natal. Mandailing Natal ini sudah berumur 26 tahun. Kita berharap mudah-mudahan saudara Duroni akan tetap menjadi garis kominfo. Siapapun pemerintahan yang akan datang, berlakulah lebih objektif. Jangan terlalu masuk dalam perangkap himbauan atau keputusan yang dilakukan oleh kepala daerah. Semestinya Bang Duroni yang memberikan pemasukan terhadap kepala daerah menimbangkan lalu dikembalikan lagi kepada kominfo. Bukan kepala daerahnya panggil kominfo, kau buat seperti ini, lakukan seperti ini. Gak ada itu. Pemerintah macam apaan itu? Jadi semestinya kita semua harus berlaku objektif dan main di garis dan koridor masing-masing. Jadi bersyukurlah Bang Kandar bahwa Bang Kandar diterima dan diakui elektabilitas, kapasitas, kuantitas dalam penyampaian berita. Kalau banyak kadang belok-belok, tidak ada manusia yang tidak belok-belok. Tapi pada kesimpulan intinya bahwa Bang Kandar termasuk orang yang berhasil membawa pemberitaan di Mandailing Natal. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Kandar. Berikanlah estafet kepada regenerasi supaya ada regenerasi. Dan seandainya besok ada lagi peringatan Mandailing Natal, Malintang Pos yang ke-12, 13 sampai seterusnya, saya tidak lagi besok menginginkan Bang Kandar berdiri lalu meneteskan air mata karena tersiok-siok. Jadi berikanlah estafet kepada regenerasi supaya regenerasi ini pun bisa berinkarnasi
bagaimana yang terbaik menurut pikiran dan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi cukuplah Bang Ganjar mendatangi Duroni, mendatangi dari Dandi, mendatangi pengusaha atau anggota DPR lain hanya sebagai kawan dan sebagai motivator seri, karena Bang Ganjar diakui pintar. Karena kepintaran Bang Ganjar makanya botak beliau. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Kita akan memasuki era pemerintahan yang baru. Mudah-mudahan di era pemerintahan yang baru ini, terutama terhadap kawan-kawan wartawan dan juga adik-adik mahasiswa atau OKP, akan terjadi perubahan yang signifikan yang jauh lebih baik ke depan. Siapapun itu, mau nomor 1 atau nomor 2 kita tidak peduli. Siapa yang diputuskan oleh MK itulah kepala daerah kita. Jadi mudah-mudahan ke depan saudara saya dulu ini bisa lebih welcome, bisa lebih melakukan tindakan objektif terhadap seluruh kawan-kawan wartawan. Karena kawan-kawan wartawan Mandiri Natal ini juga tidak ada yang serakah. Tidak ada yang serakah, tapi perlakukanlah dengan wajar. Mereka juga hanya mencari nafkah, bukan cari kaya, bukan untuk beli emas sisa-sisa dari harian yang mereka lakukan. Jadi mudah-mudahan besok kita semua elemen, pemerintah, legislatif, yudikatif atau siapapun yang ada unsur di dalamnya, mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama yang bagus, dan mudah-mudahan juga tidak lagi besok terlalu banyak buser-buser yang ditimbulkan oleh kelompok tertentu hanya untuk kepentingan tertentu. Yang dimana busernya ini pun memang betul-betul menutup hati dan perasaan dia hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan saya menyampaikan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berlaku dengan objektif. Mudah-mudahan besok Mandiri Natal akan jauh lebih baik daripada hari ini. Kalau ada salah itu murni kesalahan saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, kami harapkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Maka dari itu kami panggilkan kepada Bapak Aswin, lalu Bapak Erwin untuk ke depan panggung, lalu Bapak Duroni, selanjutnya Sekretaris SMSI, perwakilan dari Kapolres juga, Ketua Panitia itu Bapak Nanda, lalu Dandim. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Dahlan, kepada Bapak Dr. Syafran Halim Harahap, kepada Bapak Dedi Andri Hasibuan, kami silakan untuk maju ke depan panggung untuk kita menyanyikan Ketua PWI dan juga Ketua SMSI. Kami persilakan untuk foto sesi bersama.